Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Adik-adik mahasiswa sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan keimanan, serta diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Pada kesempatan kemarin, kita sudah membahas mengenai bab 2, yaitu mengonsep kembali tentang filsafat matematika. Nah, dari mengonsep kembali filsafat matematika, diperolehlah kriteria suatu filsafat disebut sebagai filsafat matematika, yang terdiri dari kriteria internal dari pengetahuan matematika itu sendiri, dan yang kedua adalah terdiri dari matematika dari kriteria eksternal, yaitu bagaimana pemanfaatan dari matematika dan bagaimana praktik matematika itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai filsafat matematika, yaitu pada bab 3, di mana terdapat filsafat baru yang akan kita bahas di sini. Filsafat itu kita sebut sebagai filsafat konstruktivisme sosial. Nah, filsafat konstruktivisme sosial ini merupakan filsafat lanjutan yang filsafat kuasi-empirisme dan filsafat konvensionalisme. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah diharapkan mahasiswa dapat terhadap ilmu pengetahuan matematika. Yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat memahami alasan pengetahuan matematika itu disebut sebagai konstruksi sosial. Dapat memahami fokus dari konstruktivisme sosial dalam membahas filsafat matematika. Terbentuknya pengetahuan matematika berdasarkan dari pandangan konstruktivisme sosial ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu kita akan dapat memahami pandangan konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial memandang bahwa ilmu pengetahuan matematika itu sebagai hasil dari konstruksi sosial. Mengapa mereka memandang matematika sebagai konstruksi sosial? Hal ini menerima kenyataan bahwa bahasa manusia, peraturan, dan kesepakatan memainkan peran kunci dalam mengembangkan dan membenarkan kebenaran matematika. Nah, ini diambil dari epistemologi kuasi-empirisme dan falibilisme, termasuk pandangan bahwa pengetahuan dan konsep matematika terus berkembang dan berubah. Nah, pandangan dari konstruktivisme sosial ini adalah menggabungkan ateisme dan falibilisme. Nah, epistemologi di sini itu adalah kita berbicara mengenai asal-usul pengetahuan, terutama asal-usul pengetahuan matematika yang di bawah oleh kuasi-empirisme dan falibilisme. Nah, dengan menggabungkan antara kuasi-empirisme dan falibilisme serta konvensionalisme ini, konstruktivisme itu memandang dikarenakan apa? Bahasa matematika, peraturan dan kesepakatan itu merupakan kunci dalam mengembangkan dan membenarkan matematika. Oleh sebab itu, maka pengetahuan dan konsep matematika ini senantiasa berkembang dan terus berubah. Nah, hasil dari pandangan konstruktivisme sosial ini yaitu hanya mendeskripsikan, di mana konstruktivisme sosial adalah deskripsi sebagai lawan dari preskriptif. Nah, apa perbedaan antara deskripsi lawan dari preskriptif? Deskripsi itu dari matematika ini menggambarkan tentang bagaimana
kemanfaatan matematika. Jadi, bagaimana matematika itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau preskriptif ini adalah penggunaan matematika yang lebih baik. Jadi, bagaimana matematika ini digunakan secara baik. Nah, konstruktivisme sosial itu tidak menggambarkan penggunaan matematika, bagaimana penggunaan matematika secara lebih baik, tetapi di sini lebih menggambarkan yaitu akan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktiknya. Oleh sebab itu, konstruktivisme sosial ini bertujuan menjelaskan sifat atau hakikat matematika itu agar dipahami lebih luas. Yaitu bagaimana matematika ini digunakan di dalam kehidupan sehari-hari atau memenuhi kriteria ketercukupan. Oke. Itu pandangan konstruktivisme sosial. Jadi secara sederhana memandang pengetahuan matematika itu sebagai konstruktif sosial yang dihasilkan aturan dan kesepakatan untuk mengembangkan dan membenarkan matematika, konsepnya senantiasa berkembang dan berubah. Nah, alasan menganggap atau memandang pengetahuan matematika sebagai konstruksi sosial yang pertama adalah dasar pengetahuan matematika itu adalah pengetahuan lingkungan serta bahasa yang merupakan semua itu merupakan konstruksi sosial, yaitu ada di dalam sosial. Jadi pengetahuan tentang bahasa, konvensi atau kesepakatan, kemudian aturan, nah itu merupakan konstruksi sosial dasarnya. Oleh sebab itu, pengetahuan matematika adalah sebagai hasil dari konstruksi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, proses sosial interpersonal yang diperlukan untuk mengubah pengetahuan matematika subjektif individu setelah publikasi menjadi tujuan penerimaan pengetahuan matematika. Proses sosial interpersonal artinya antara matematikawan atau antara manusia itu diperlukan untuk mengubah matematika subjektif individu. Nah, yang dimaksud dengan pengetahuan matematika subjektif individu ini adalah pemahaman masing-masing individu terhadap matematika. Kemudian dari pemahaman masing-masing individu dikasihkan, maka melalui proses sosial interpersonal ini dengan tujuan adalah untuk pengetahuan matematika itu bisa diterima oleh semua orang. Itulah proses sosial interpersonal secara sederhana membentuk pengetahuan yang diterima oleh masyarakat umum. Yang ketiga, objektivitas sendiri akan dipahami secara sosial. Artinya, kalau subjektivitas itu berarti dipahami oleh masing-masing individu dan objektivitas atau pengetahuan objektif sendiri. Nah, tiga alasan inilah yang menyebabkan aliran konstruktivisme sosial memandang pengetahuan matematika sebagai hasil dari konstruksi sosial. Nah, fokus dari konstruktivisme sosial ini dalam menjelaskan filsafat matematika. Karena konstruktivisme sosial ini merupakan aliran filsafat baru yang mengembangkan dua aliran sebelumnya, yaitu kuasi-empirisme dan aliran fallibilisme. Di mana seperti kuasi-empirisme, fokus utama dari konstruktivisme sosial ini adalah membahas tentang asal-usul pengetahuan matematika atau melakukan pembenaran terhadap itu. Jadi lebih fokus pada bagaimana terbentuknya pengetahuan matematika itu. Nah, karena fokus pada bagaimana terbentuknya matematika itu, maka hal baru dihasilkan pengetahuan matematika dapat berubah, pengetahuan subjektif atau objektif, dan fitur unik konstruktivisme sosial adalah menganggap bentuk pengetahuan dan hubungannya dalam siklus kreatif. Nah, artinya apa di sini? Hal baru yang dihasilkan pengetahuan matematika itu dapat berupa pengetahuan subjektif atau objektif. Misal begini, ada di mahasiswa, masing-masing individu ada dosen yang menjelaskan tentang aljabar abstrak. Katakanlah teori grup. Tentu masing-masing individu akan memiliki pemahaman yang berbeda pada saat kita memahami matematika tentang teori grup. Nah, pemahaman yang berbeda itulah yang disebut sebagai pengetahuan subjektif. Nah, jadi setelah memahami tentang pengetahuan, yaitu yang dipahami masing-masing individu yang disebut sebagai pengetahuan subjektif. Nah, dari pengetahuan subjektif ini, kemudian dilakukan yang namanya konvensional atau perundingan, yaitu melalui konstruktivisme sosial. Nah, hasil dari kesepakatan
pemahaman sosial secara bersama yang berupa objektivitas matematika tadi, objektif oleh kesepakatan tadi, maka terbentuklah yang namanya pengetahuan objektif. Oleh sebab itu di situ dikatakan hal baru yang dihasilkan pengetahuan matematika itu berarti dapat berupa pengetahuan subjektif masing-masing individu atau pengetahuan objektif yang merupakan kesepakatan sosial. Dan fitur-fitur unik konstruktivisme sosial yaitu menganggap bentuk pengetahuan dan hubungannya dalam siklus yang kreatif. Nah, jadi setelah kita memahami pengetahuan objektif, diperoleh pengetahuan subjektif, kemudian dikumpulkan kembali untuk membentuk yang namanya pengetahuan objektif baru. Kemudian dipahami kembali, pengetahuan menjadi pengetahuan subjektif, melalui konstruktivisme sosial lagi, diperoleh pengetahuan objektif. Itulah yang disebut dengan bentuk pengetahuan antara subjek kreatif. Oke. Nah, karena fokus dari konstruktivisme sosial ini membahas tentang usul matematika yang kita tahu mengenal pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif. Oleh sebab itu, konstruktivisme sosial menghubungkan pengetahuan subjektif dan objektif dalam siklus yang kreatif dan beruan satu sama lain. Jadi ketika pengetahuan objektif dipahami, kemudian terbentuklah pengetahuan subjektif. Kemudian pengetahuan subjektif ini dipublikasikan, kemudian dirundingkan melalui konvensi, terbentuklah pengetahuan objektif. Terus-menerus seperti itu, siklus yang masing-masing kontribusi untuk pembaruan. Nah, jadi objektif, kemudian dipahami subjektif, kemudian disepakati, maka terbentuklah pengetahuan objektif, dikonvensionalkan lagi, terbentuklah pengetahuan objektif. Itulah yang disebut memberikan kontribusi untuk pembaruan satu sama lainnya. Oleh sebab itu, dalam siklus ini, jalur yang diikuti pencapaian pengetahuan matematika baru dari pengetahuan subjektif melalui publikasi sehingga menjadi pengetahuan dengan pengawasan bahasa intersubjektif, reformulasi, dan penerimaan. Nah, jadi melalui publikasi sehingga dia menjadi pengetahuan objektif. Itu bertemu, kemudian bahas, maka mereformulasikan kembali dan menerima kembali, maka itulah diperoleh pengetahuan objektif. Nah, bagaimana antara hubungan dari pengetahuan objektif dan subjektif? Pengetahuan objektif diinternalisasi dan direkonstruksi oleh individu selama pembelajaran matematika agar menjadi pengetahuan subjektif individu. Jadi maksudnya, jika adik-adik mahasiswa mempelajari mata pelajaran matematika atau mata kuliah matematika, katakanlah teori grup tadi. Nah, itu merupakan pengetahuan objektif yang internalisasi, kemudian dipelajari dan dibangun pengetahuan kita oleh masing-masing individu selama pembelajaran matematika, maka hasilnya itu berupa pengetahuan subjektif individu. Nah, kegunaan pengetahuan ini atau pengetahuan subjektif ini di mana individu membuat dan mempublikasikan pengetahuan matematika baru. Nah, jadi ketika kita sudah memahami matematika itu, kemudian kita kembangkan secara individu dan selanjutnya hasil pengembangan kita, pemahaman kita dipublikasikan. Sehingga individu membuat dan mempublikasikan pengetahuan matematika terus. Dengan demikian, pengetahuan subjektif dan objektif matematika berkontribusi pada setiap penciptaan dan penciptaan kembali satu pengetahuan matematika satu sama yang lain. Nah, jadi begitu. Kita pahamilah pengetahuan objektif, diperoleh pengetahuan subjektif. Pengetahuan subjektif dipublikasikan, dipahami oleh orang lain, diperoleh pengetahuan lagi, diperoleh pengetahuan subjektif. Pengetahuan subjektif tadi dipahami, kemudian dipublikasikan, diperoleh pengetahuan objektif. Begitu seterusnya. Itulah perkembangan ilmu matematika. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, adik-adik mahasiswa sudah memahami bahwa konstruktivisme sosial ini atau pandangan dari konstruktivisme sosial memandang matematika sebagai konstruksi sosial. Hal ini dikarenakan kesepakatan atau konvensionalisme memainkan peran kunci dalam mengembangkan dan membenarkan kebenaran dari matematika. Akibat dari manusia, peraturan dan kesepakatan yang memainkan peran kunci ini, oleh karena itu proses sosial interpersonal yang diperlukan untuk mengubah dari pengetahuan subjektif individu menjadi pengetahuan objektif melalui publikasi. Nah, atau secara sederhana, pandangan dari konstruktivisme sosial terhadap pengetahuan matematika adalah matematika merupakan hasil dari konstruksi. Demikian adik-adik mahasiswa penjelasan pada kesempatan kali ini. Semoga kesempatan kali ini, penjelasan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua.
Sampai ketemu di sesi berikutnya, yaitu tentang bagaimana konstruktivisme sosial ini, yaitu dalam membentuk pengetahuan. Artinya, asumsi-asumsi apa saja yang mendasari konstruktivisme sosial ini dalam mengatakan bahwa membentuk pengetahuan matematika itu diperoleh dari pengetahuan subjektif berhubungan dengan pengetahuan objektif. Dua hal ini adalah untuk membentuk pengetahuan matematika. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.